fokus semuanya ya, halaman 91 ya. Diidentifikasi ya bahwa D sama dengan apa di situ? D adalah halaman 91. Selisih rata-rata penjualan, Pak. Bahasa matematikanya gimana berarti? Bahasa matematikanya gimana? D kurang dari 0, Pak. Ngawur. Yang di 91. D kurang dari 0. D kurang dari 0 itu keputusan itu. Sik gurung iki lho. Lihatin dulu lah. Oh. Lihatin dulu. D ku apa? Ya, selisih mu1 dan mu2. Bahasa matematikanya apa? Ya mu1 min mu2. Oh, lho, selisih. Selisih antara penjualan kemasan 1 dan 2. Ya mu1 min 2. Oke. Sekarang contoh nih, kemasan dirubah maka harapannya adalah mu2. Benar nggak gini, siapa? Abian. Benar, Pak. Oke. Jika seperti itu maka D-nya gimana? If min mu2 kurang dari 0. D kurang dari 0. Karena ini tadi mu2 ini lebih besar daripada mu1. Balik nang kene lho, nang seli iki lho. Nek iki ne luwih gede banding niki ya minus ngono lho, Mas. Gak paham sih? Ya. Nah, ini udah bagus ya. Nek kurang dari 0 iki negatif, maka pakai uji ini nanti tulisannya nanti ya. Uji satu sisi kiri. Nah, lihatkan gambar 91. Makanya di situ minus 1,7613. Itu daerah diterimanya. Nek D lebih besar dari 0 nanti menjadi plus 1,7613. Paham nggak? Bingung? Ngerti nggak ini? Halo? Gimana ya? Gambar 91. Daerah penerimaannya itu kan di situ 0 sampai minus 176. Benar nggak di situ? Betul, Pak. Hah? Benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak, di antara 0. Kenapa kok itu kok diambil minusnya? Karena kamu sudah membuat ini tadi hitung-hitungan. Oh, D-nya itu kurang dari 0. Kasusnya apa? Kamu tuh berharap penjualan itu meningkat. mu2-nya itu lebih besar daripada mu1. Arahnya mu2 itu lebih besar daripada mu1-nya. Nah, sekarang kalau sebaliknya, misalnya kamu kasih obat pelangsing gitu loh. Kasih obat pelangsing, mu2-nya itu gimana nanti? Lebih kecil, Pak. Nah, sekarang daripada mu1. Pelangsing, mu2 gimana? Lebih kecil daripada mu1. Nah, sehingga D kalau dikurangi mu2 min mu1, mu1 dikurangi mu2, ini apa hasilnya nanti? Positif atau negatif? Positif, Pak. Sehingga daerah penerimaan ini nanti sebelah kanan. Iki nang kene. Iki bukan pajangan ini ya, Bian. Jelaskan ini ke teman-temanmu. Jelaskan iki. Jangan presentasi kayak ngalor ngidul loh, tanya isinya bagus tapi kamu nol ini nggak ngerti apa-apa. Ngerti nggak yang saya jelaskan ini? Paham, Pak. Paham ya. Christian, kamu punya tanggung jawab cerdaskan konco-koncomu satu kelas ini. Oke, balik lagi ke slide sebelumnya.
Oke, bagus ini. Di situ ada uji uji satu sisi, ajat ada dua sisi ya. Kalau satu sisi tadi, kapan digunakannya? Saat kasusnya dua sampel berpasangan. Dua sampel berpasangan. Ya, sudah ada trennya itu. Jadi kasus-kasus ya, kata kuncinya nanti ya, sampelnya diapain? Sampelnya diapain tadi? Sampelnya diapain? Uji T, dua sampel berpasangan tuh. Sampelnya diapain? Buka halaman 72. Diperlakukan dengan tujuan tertentu. Itu loh, Re. Allahu Akbar. Afian. Kon ini presentasi apa sih Afian ini? Lagi nyari, Pak. Nyari ket mau gak paham. Ayo, Re. Nggak muluk-muluk ya harapan saya kamu itu. Jadi wong sing cerdas dulu. Buru-buru kalian berubah kalian ini. Masing-masing kalian ini nanti jadi orang tua, gak pantas ini cara belajarmu itu. Ya, kata kuncinya di situ, kata kunci. Kalau ono belajar gitu. Opo iki. Jangan beralih dulu kalau nggak ngerti. Sampai elek gitu. Nah, di sini ya. Kunci dari satu sisi di situ ya. Di situ ada ya suatu perlakuan ya, suatu perlakuan tadi itu. Perlakuan sampel dengan tujuan entah itu mu2-nya turun atau mu2-nya naik. Jadi ada perlakuan orang ini menungso 20 sampel tadi itu, orang tak kasih obat Y. Iki nanti kuru apa tambah lemu gitu loh. Nah, dikasih obat langsing, harapannya trennya pasti mu2-nya turun atau naik? Turun. Iki nanti gini, gitu. Nah, sekarang kalau saya pertanyaannya kayak gini. Ya, apakah misalnya ini. Pertanyaan ini banyak pertanyaan itu ya. Saya punya sampel APD kelas reguler. Nah, ini. Kemudian ada APD kelas RPL. Ini. Saya ingin membuktikan ini. Apakah rata-rata nilai mahasiswa, misalnya gitu. Rata-rata nilai mahasiswa APD kelas reguler sama dengan kelas RPL. Itu kapan itu? Kasusnya apa nih? Kamu pilih seperti itu kasusnya apa? Uji T 2 sampel. Habib. Christian. Dua sampel berpasangan, Pak. Hah? Saya ingin membuktikan ini apakah nilai ini mahasiswa kelas APD saya RPL dan reguler podo enggak nilai ini? Itu pakai kasus yang mana kalian? Uji T 2 sampel. 2 sampel itu akeh, Mas. Yang berpasangan, Pak. Ngawur. Itu 2 sampel bebas, Pak. Kenapa bebas? Kenapa kok iku tak ngawurno? Jangan-jangan Abian yang benar tadi. Enin. Karena kalau uji T 2 sampel bebas itu kan rata-rata dari 2 grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain
Dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Nek Abian, kenapa kamu ngomong tadi berpasangan? Gak jawab. Karena ini Pak, rata-rata mempunyai rata-rata Pak, secara nyata berbeda atau tidak. Mabuk nih, ya kamu akan main cak wanita ini ya, kayak sok fokus kan. Ya. Dirubah. Ninda iki lho, pinter iki. Ya Pak, saya coba jawab dulu. Ngawur awakmu jawabno tuh. Dua sampel berpasangan itu apa? Diulangi lagi halaman 72. Lihatan itu. Uji T dua sampel berpasangan digunakan di halaman 72 itu loh. Atau kuncinya apa? Perlakuan Pak, dengan tujuan tertentu. Perlakuan. Saya nggak ngomong perlakuan tadi itu di dalam kelas ini nggak ngomong itu. Saya ingin membuktikan beda nggak sih nilai kelas APD, RPL, lembek, reguler. Wes iku tok. Sampelnya apa, Nin? Sampelnya apa? Kau nang buku, kau nang buku. Kelas reguler sama kelas reguler, kelas RPL Pak. Yang mau saya bandingkan beda samanya itu apa nih? Rata-rata nilainya. Pak. Parameternya. Rata-rata nilai lo. Itu baru dua sampel. Bebas. Wes. Sekarang kasih contoh lah. Kasih contoh. Dua sampel pasangan ya apa contohnya? Kamu mengenali objek aja nggak tahu ini soalnya. Ini adalah pohon, ini nggak ngerti. Oh ini kue lo nggak ngerti. Oh itu gajah lo nggak tahu. Ini zebra lo nggak tahu. Gimana langsung gue gunakan? Oh ini pakai pisau ini. Wah bullshit ya. Paham ya. Kenali dulu objeknya. Bacaan. Kamu nggak baca ya gak akan paham. Ingat loh ini mata kuliah. Tak ulangi lagi. Ini mata kuliah guyonan nih kira. Gak usah guru ya isok belajar dewe saya. Nek termo perlu dipandu nih belajar termodinamika, transfer fenomena itu perlu dipandu. Sulit memang. Nah, mata kuliah pupuk bawang gini saya gak becus ini. Ayo diulangi lagi ya. Kata kunci dari uji T dua sampel berpasangan, kata kuncinya apa? Perlakuan, Pak. Perlakuan. Wes, sekarang Abian kasih contoh. Sembarang wes. Kasih contoh. Contohnya ya. Contohnya kayak orang jualan ini Pak. Orang jualan roti ini Pak. Oh, jangan buku lah. Coba Anda. Selesai buku. Kok nang dunia kan contoh. Kamu yang presentasi loh ini. Kamu yang presentasi loh.
Yang lainnya wis, yang lainnya. Yang lainnya wis, kasih contoh. Contohnya kayak perbedaan prestasi dari penjualan gitu gimana? Tak balenin meneh ya. Kata kunci dari uji T dua sampel Perlakuan. berpasangan ada perlakuan. Tak ulang ini, perlakuan itu masuk nang otak kamu. Masuk nang di otak kamu, di vokabulari kamu. Masukkan di vokabmu itu, perlakuan. Wes golongan contoh perlakuan. Sampelnya diperlakukan gitu loh, sampelnya di treatment itu loh. Masuk gak iso rek sehari-hari ono akeh sih. Izin mencoba menjawab sih Pak. Ya. Contohnya seperti rata-rata jumlah produksi jeruk ketika diberikan pupuk Z pada daerah Jakarta dan pada daerah Surabaya. Tambah ngawur itu. Salah itu, tambah rancu itu. Nambah Pak ya. Ya. Kan tadi kalau Mas Christian itu pengaruh pupuk di Jakarta sama Surabaya. Kalau misal dia pengaruh pupuk sebelum diberi pupuk dan setelah diberi pupuk gitu. Aman. Ayo ngajak ya. Aman. Nangisan aja kamu itu. Apa tadi, Ninda? Jadi menambahi punya yang Mas Kristiawan tadi, di perlakuannya sebelum diberi pupuk dan setelah diberi pupuk itu seperti apa? Berarti salahnya Kristiawan apa? Kalau Mas Kristiawan tadi kan membandingkan dari yang di Jakarta sama yang di mana gitu. Chris, kamu sudah kasih nggak salahmu, Chris? Iya Pak, ya paham Pak. Sampel ini situ toh. Sampelnya satu. Sampelnya satu, sampelnya siji tapi dianggap dua. Dianggap dua itu kenapa? Sebelum dan sesudah. Sebelum dikasih vitamin pelangsing Y tadi itu, dengan sesudah mengkonsumsi pelangsing. Sebelum diganti kemasan dan sudah diganti kemasan. Beb, sama Abian ini, paham nggak ini? Abian ini, paham nggak ini? Paham Pak, ada perlakuannya Pak. Hati-hati. Pelan-pelan, kamu diskusi satu kelas gitu sebelum kuliah kita ini. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa gitu loh. Disamakan persepsi satu kelas ini. Cuman berapa orang masuk gak tahu isok dikei zoom-zooman sih, Rek. Kuliah saya itu nggak pernah keburu-buru, pengen lulus itu nggak keburu-buru, pengen lulus itu nggak keburu-buru. Kita menikmati ya. Bahkan saya itu juga nyambi, Rek. Bahkan saya itu juga nyambi kerja ya. Di mana kawan-kawan itu sudah berfoya-foya. Saya masuk kerja itu. Capek ya. Itu. Tapi rasanya kok menikmati saya kuliah itu ya. Menikmati dulu itu. Meskipun susah itu ya. Gitu loh, Rek. Ayo, berubah kalian ini, berubah.
Oke. Uji T 2 sampel, berarti 2 sampel. Cuman masalahnya yang satu benar-benar 2 sampel, yang satu ini 1 sampel tapi dianggap 2 sampel. Cuman ada perlakuan to. Nah, dikasih pupuk, ini loh, pupuk ya. Tanahnya itu tanah yang sama atau beda sih menurut kalian? Sama, Pak. Sama. Orang dikasih obat pelangsing, orangnya sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Saya minum obat pelangsing, diukur sebelum minum obat. Setelah minum obat, saya diukur berat badan saya. Loh. Gitu. Coba kasih contoh lain, Sopo Abian. Ayo Abian, kasih contoh lagi. Ini Pak, sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk perawat untuk masang infus. Maka dari itu diambil 10 sampel perawat secara acak. Nah, lalu berikut waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat sebelum memasang dan saat sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Jadi itu contohnya Pak. Karena ada perlakuannya itu sebelum pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan itu Pak. Oke ya, sekarang tak tanyain dulu ya. Sampelnya apa? Sampelnya 10 orang perawat. Perlakuannya apa? Perlakuannya perawat yang sebelum mengikuti pelatihan dan sudah mengikuti pelatihan itu, Pak. Perlakuan apa? Perlakuan. Di treatment apa? Oh, di treatmentnya itu memasang infus itu, Pak. Ngawur. Di treatment apa? Sampel ini di treatment. Sampel ini di treatment. Tanah, treatment, dipupuk. Pelatihannya Pak, treatmentnya Pak. Pelatihannya Pak. Kok sih gak paham deh. Biar ini Allahu Akbar. Kok ngomong Pak sih? Ya Allah. Ya. Aduh. Ya Pak, paham Pak sekarang Pak. Tujuan tertentunya apa? Tujuan tertentunya agar bisa memasang infus itu Pak. Masuk iku. Ayo yang lain jawaban. Tujuannya apa di situ? Tujuannya kasusnya Abian aja. Tujuannya apa? Mempercepat. Bukan mempercepat apa? Ninda apa? Apa? Mengetahui pengaruh dari pelatihan tersebut, Pak. Dia nanti mempercepat susternya. Tujuan tertentunya apa? Tujuan tertentu ini loh. Kata kunci tadi, kalimatnya ini. Perlakuan dengan tujuan tertentu terhadap sampel tersebut. Kecepatan perawat dalam memasang infus. Kecepatannya itu berapa menit itu mau lo, itu tertentu, itu sahabat, itu data kuantitatifnya. Abian, paham gak ini? Paham Pak, siap. Fokus. Ya, fokus. Fokus. Ojo mikir wedokan ae dhisik ini lho. Fokus. Sampai kamu paham ini. Kasih contoh lagi. Pakai imajinasimu sendiri.
Kau usah googling ta. Asik aja, apa contohmu sendiri? Iya Pak, lagi mikir Pak. Ini Pak, saya nggak googling Pak. Allah. Ini Pak, contohnya apakah alat peninggi bisa membuat orang lebih tinggi gitu Pak, diambil sampelnya 10. Saya ngasih contoh. Misalkan diambil sampelnya 10 orang Pak. Kemudian ada diberi perlakuan itu diuji dengan cara ada uji tes alat peninggi yang hasilnya itu apakah bisa menambah tinggi dari 10 sampel orang tersebut. Oke, ya wis benar itu. Kayak gitu Pak. Oke, sekarang saya tanya ini. Kamu tahu kayak gitu, pakai uji satu sisi atau dua sisi? Satu sisi Pak. Satu sisi. Oke, kita lihat ya. Kasih share annotate-nya.